Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat agar dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada orang Farisi, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkan tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, biasa untuk hidup bersama ada aturan, ada peraturan agar dapat bersama-sama hidup tertib, hidup teratur, karena orang-orang memenuhi aturan itu. Aturan membantu untuk itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, Yesus dituduh untuk melanggar hukum Sabat, hukum suci oleh orang-orang Farisi. Dan memang sejak semula mengamati jangan-jangan Yesus berbuat sesuatu yang salah, tidak menuruti hukum, aturan ibadat, aturan ibadat ataupun aturan pada hukum Sabat, hukum suci untuk memuliakan Tuhan. Dan memang benar Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya. Bukankah aturan itu untuk membantu orang, membantu dapat melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain? Aturan-aturan tidak diterima begitu saja dalam harus dilihat, karena aturan-aturan itu membantu orang-orang untuk dapat hidup dengan baik. Dan kita tahu hukum yang utama adalah hukum kasih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu, menyembuhkan orang yang mati tangannya itu, dipersalahkan karena tidak melaksanakan hukum Sabat. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, marilah kita renungkan sabda Tuhan ini dan bagaimana kita
di tengah-tengah aneka macam aturan-aturan, baik aturan-aturan di dalam gereja maupun aturan-aturan di dalam hidup bermasyarakat, kita dapat menghayatinya sesuai dengan apa yang diminta ataupun diminta oleh aturan-aturan itu. Yesus seolah-olah menghilangkan aturan itu, tapi sebenarnya dia melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan aturan itu dibuat, agar dapat membantu dan tetap melaksanakan kasih kepada sesama. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.